Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Putri Utami pada perkuliahan gizi dasar dengan topik masalah kelebihan gizi. Materi yang akan kita pelajari hari ini meliputi yaitu yang pertama pengantar tentang masalah kelebihan gizi, yang kedua adalah tentang faktor penyebab kelebihan gizi, yang ketiga cara menentukan status gizi, setelah yang keempat adalah cara mengatasi kelebihan gizi. Pengantar. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas yang dilakukan setiap 4 tahun sekali, ternyata prevalensi gizi lebih dan obesitas di Indonesia itu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Kita lihat ya, obesitas itu dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah obesitas yang jenis sentral atau disebut obesitas android atau seperti bentuk buah apel. Kemudian ada juga obesitas jenis genoid atau kalau misalkan bentuk tubuh itu seperti buah pir. Ini contohnya. Nah, apa sih bedanya? Nah, obesitas sentral ini biasanya sering terjadi pada laki-laki ataupun pada wanita yang biasanya sudah mengalami menopause. Menopause itu ini ya, berhenti menstruasi. Nah, biasanya terjadi penumpukan lemak pada bagian tubuh atas, gitu ya. Kalau apel itu kan bagian atas sama bawah cenderung besar atas. Nah, jadi jenis obesitas ini biasanya penumpukan lemaknya di atas, yaitu sekitar dada, pundak, leher, ataupun muka. Nah, ternyata jenis obesitas yang android ini atau yang bentuk buah apel memiliki resiko tinggi untuk mengalami penyakit seperti penyakit jantung koroner, diabetes, dan juga stroke. Berikut adalah contoh gambarannya. Oke, berikutnya adalah obesitas jenis genoid. Obesitas yang genoid ini lebih banyak terjadi pada wanita dengan penumpukan lemak di bagian bawah tubuh, yaitu di sekitar perut, pinggul, paha, dan juga pantat. Nah, timbunan lemak ini umumnya bersifat tidak jenuh sehingga resiko penyakit degeneratif itu jauh lebih rendah. Cenderung lebih sulit untuk menurunkan lemak dalam tubuh bila bentuk badannya ini ya, pir gini ya. Contohnya seperti ini. Nah, sebenarnya apa sih dampak obesitas? Obesitas itu memiliki dampak yang sangat banyak gitu ya. Obesitas itu adalah kondisi kelebihan lemak dalam tubuh yang berlebihan. Nah, contohnya apa sih dampaknya? Yang pertama bisa menyebabkan gangguan nafas seperti sleep apnea, asma. Nah, ini merupakan gangguan nafas. Sleep apnea itu jadi ada suatu jaringan di saluran nafas yang dia itu karena terlalu banyak lemak sehingga dia bisa menutup saluran nafas. Jadi, misalkan ada orang obesitas meninggal mendadak, bisa jadi karena masalah ini. Kemudian bisa juga ada risiko asma atau masalah pernafasan ya. Kemudian bisa juga akan meningkatkan risiko penyakit-penyakit kanker seperti kanker payudara, kemudian kanker kolon, nah atau lainnya. Kemudian bisa juga menyebabkan perlemakan hati, jadi hatinya nanti akan mengeras gitu ya, dan fungsinya akan menurun. Bisa juga ada penyakit empedu. Kemudian penyakit lainnya yang timbul akibat obesitas adalah penyakit hipertensi atau tensi tinggi sehingga akan berdampak pada penyakit jantung dan stroke. Nah, kemudian obesitas yang cenderung biasanya gemuk pada perut ini juga berbahaya karena bisa menyebabkan gangguan metabolisme atau regulasi gula darah sehingga menyebabkan penyakit diabetes. Nah, kalau misalkan sudah sakit diabetes bisa ada risiko penyakit lain seperti ginjal, kemudian ada risiko penyakit lainnya gitu ya. Oke, kemudian obesitas bisa menyebabkan penyakit terkait hormon seperti polikistik ya, ovarium syndrome atau PCOS istilahnya. Jadi biasanya ada gangguan menstruasi. Kemudian ada penyakit lain seperti penyakit varises gitu ya, kemudian osteoartritis sendi, nah atau anggota gerak lain seperti asam urat. Ini juga risiko penyakit penyakit yang diakibatkan karena obesitas. Nah, bahaya obesitas ini ternyata kalau misalkan orang obesitas itu memiliki risiko 2 kali lipat lebih besar untuk mengalami serangan jantung, stroke, diabetes, dan juga hipertensi. Kemudian obesitas juga bisa meningkatkan penyakit kanker usus besar, dan juga kanker payudara atau leher rahim. Kemudian bisa juga beresiko
terhadap penyakit batu empedu. Kemudian lemak dalam darah juga akan otomatis meningkat ya, serta bisa ada sumbatan saluran nafas saat sedang tidur atau sleep apnea sehingga menyebabkan kematian mendadak. Kemudian ada juga dampak lain, yaitu bisa menurunkan tingkat kesuburan atau reproduksi. Faktor penyebab kelebihan gizi. Faktornya yaitu bisa banyak hal ya. Yang pertama bisa karena pola makan terutama tinggi kalori. Yang kedua bisa karena aktivitas fisik yang kurang, dan juga bisa karena gaya hidup yang konsumtif. Selain itu bisa juga dampak lainnya penyebab lainnya adalah faktor genetik dan juga sistem hormon. Sebenarnya obesitas itu terjadi karena timbulnya ketidakseimbangan energi. Nah, akibat apa? Yaitu karena apa yang dimasukkan ke dalam tubuh atau input berupa energi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak setara dengan output, gitu ya. Jadi inputnya jauh lebih tinggi atau lebih berat dibandingkan outputnya, sehingga menyebabkan penumpukan lemak dalam tubuh. Nah, apabila jumlah energi yang masuk ke dalam tubuh itu berlebihan, maka nantinya akan menyebabkan seseorang itu mengalami kelebihan gizi. Nah, kelebihan gizi ini nantinya kalau misalkan terjadi dalam jangka waktu yang lama, nantinya otomatis akan meningkatkan berat badan pada seseorang dan menimbulkan yang namanya kegemukan atau obesitas. Faktor apa sih yang menyebabkan obesitas? Nah, ini ada beberapa hal. Kalau dilihat dari input dan outputnya, ini berkaitan dengan pola makan dan pola aktivitas fisik. Pola makan seperti apa sih yang bisa menyebabkan masalah obesitas? Jadi pola makan yang pemicu obesitas adalah pola makan seperti yang tinggi kalori atau tinggi energi. Jadi dalam satu makanan ini dia padat sekali kandungan energinya, sehingga akan menyebabkan tingginya energi yang masuk dalam tubuh, dan bila tidak terpakai akan menjadi tumpukan lemak gitu ya. Nah, biasanya yang energi tinggi ini adalah makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, serta kurang serat. Kemudian kalau dilihat dari output, yang menyebabkan obesitas adalah aktivitas fisik yang sedentary atau kurang gerak, sehingga energi yang keluar itu tidak maksimal dan akhirnya dipakai sebagai simpanan gitu ya, energinya dalam bentuk lemak, sehingga kalau misalkan dalam jangka waktu panjang akan menjadi obesitas. Nah, kemudian faktor lainnya juga bisa karena dari obat-obatan ataupun hormonal. Obat-obatan ini biasanya ada beberapa obat seperti terapi asma, osteoartritis, dan alergi. Ini ada beberapa obat seperti ini yang memicu nafsu makan. Jadi nafsu makannya semakin meningkat karena obat ini, dan itu menjadi faktor pemicu timbulnya obesitas. Nah, kemudian hormonal ini juga bisa berpengaruh terhadap obesitas, terutama leptin, grelin, tiroid, insulin, dan estrogen. Leptin dan grelin ini memiliki peran langsung terhadap nafsu makan. Jadi kalau misalkan kadar grelin di dalam darah itu tinggi, maka seseorang akan menjadi lapar. Kalau misalkan leptin yang tinggi, maka orang itu kenyang. Jadi biasanya kalau misalkan sudah perutnya kosong itu ya, nah itu grelinnya akan meningkat, supaya akan timbul rasa lapar sehingga kita akan makan. Bila kita sudah kenyang, biasanya akan ada leptin yang keluar sehingga akan mendorong si otak itu supaya menimbulkan rasa kenyang dan juga kita berhenti makan. Nah, ini ada informasi tambahan ya terkait pola makan dan pola aktivitas fisik. Nah, selain tadi makannya tinggi kalori, jadi faktor kurang makan sayur dan buah ini bisa menjadi salah satu pemicu timbulnya obesitas. Kemudian jadwal makan yang tidak teratur, jadi makannya itu mungkin sering melewatkan sarapan, nanti biasanya akan ada porsi yang lebih pada makan siang dan malam, dan relatif kontrol dari nafsu makannya juga kurang baik, sehingga kalau misalkan terjadi dalam jangka waktu panjang akan bisa menimbulkan kelebihan gizi ataupun obesitas. Kemudian penyebab obesitas lainnya adalah sering ngemil. Apalagi ngemil itu kan juga kadang makanannya tinggi kalori, goreng-gorengan gitu ya, otomatis tinggi lemak, sehingga bisa meningkatkan risiko obesitas. Kemudian misalkan ada makanan yang banyak mengandung minyak terutama santan yang kental gitu ya, dan gulanya juga banyak, ini
menjadi salah satu faktor pemicu obesitas. Nah, pola aktivitas fisik yang misalkan terjadi dalam jangka waktu panjang dan menimbulkan obesitas adalah salah satunya aktivitas yang sedentary atau pasif ya. Jadi seperti yang banyak duduknya saja. Kemudian ada kalanya orang itu menjadi rendah aktivitas fisiknya karena banyak fasilitas yang memudahkan. Seperti orang sekarang lebih milih naik motor ya, walaupun dekat daripada jalan kaki. Kemudian lebih milih naik lift dibandingkan tangga. Kemudian selain itu juga dengan kemajuan teknologi, ada beberapa alat yang mempermudah kerja manusia sehingga kerja fisik ini semakin berkurang. Cara menentukan status gizi. Nah, kita tahunya gemuk atau tidak itu kan kita harus lihat status gizinya. Kita sudah pernah pelajari kemarin ya, ini sedikit review. Nah, kita bisa lihat dari apa kalau untuk melihat obesitas, yaitu dilihat dari indeks massa tubuhnya atau bisa juga dilihat dari lingkar perut. Indeks massa tubuh atau body mass index BMI. Nah, ini menggunakan rumus ini sudah pernah dilakukan ya kemarin. Nah, kemudian diklasifikasikan dari hasil perhitungan tersebut termasuk kategori status gizi apa. Gitu. Lingkar pinggang ini kita ukur di bagian ukuran perut terkecil ya. Jadi mungkin pusar ya, daerah pusar. Kemudian diukur. Nah, ini nanti ternyata kalau misalkan dikatakan obesitas atau risiko penyakit akibat obesitas bila kalau misalnya pria itu lebih dari 90. Jadi kalau masih kurang dari 90 masih aman. Kalau wanita itu batasnya 80. Jadi kalau misalkan di bawah 80 masih aman. Nah, ini ringkasannya. Jadi kalau misalkan melihat kita obesitas atau tidak diukur dari IMT-nya. Nah, obesitas itu bila kalau hasil pembagian ini adalah di atas 27. Kalau misalkan di range 25 sampai 27, ini kategorinya overweight. Dan kalau misalkan 18,5 sampai 25 ini normal. Sedangkan kalau misalkan kita melihat dari lingkar perutnya, batasnya adalah di angka ini ya, laki-laki 90 dan perempuan 80. Cara mengatasi kelebihan gizi. Cara mengatasi kelebihan gizi. Jadi cara mengatasi kelebihan gizi itu bisa dengan apa? Yaitu bisa dengan cara kita itu menerapkan pedoman gizi seimbang gitu ya. Kemarin sudah dijelaskan pada perkuliahan sebelumnya apa saja, dan juga bisa dengan kita melaksanakan gerakan hidup masyarakat yang sehat gitu atau germas. Nah, ini ada beberapa tips pencegahan. Jadi supaya jangan sampai kita obesitas itu bagaimana? Ini ada beberapa infografis yang mudah dipahami. Jadi biasakan makan dengan model piring T. Maksudnya apa? Yaitu setengah piring. Jadi T kan ini ya, ada setengah di atas. Ini adalah sebaiknya konsumsi dari sayur dan juga buah gitu. Nah, sisanya seperempat ini adalah lauk dan seperempat lagi adalah nasi. Kalau misalkan yang ada sekarang biasanya adalah yang setengah ini adalah nasi, seperempat ini adalah lauk, dan juga seperempatnya sayur. Nah, kalau misalkan kita mau mencegah supaya jangan sampai obesitas, ya dibalik. Yang setengah ini bukan nasinya, tapi justru sayur buahnya. Kemudian kita kalau bisa hindari yang namanya rokok dan juga minuman beralkohol. Kemudian batasi konsumsi gorengan gitu ya, karena gorengan itu tinggi lemak, terutama lemak trans yang sangat berbahaya bagi tubuh karena bisa menimbulkan kolesterol tinggi gitu ya, dan juga obesitas, terutama obesitas yang di perut atau obesitas sentral. Kemudian biasakan kita makan dengan jadwal yang teratur. Sebaiknya porsinya itu sedikit tapi sering gitu ya. Jadi jangan sekali makan tapi malah banyak gitu ya, karena balas dendam gitu. Jangan sampai. Nah, teraturnya itu seperti apa ya? Jadi makan itu pagi selingan, makan siang selingan, dan juga makan malam. Jadi 3 kali makan besar dan 2 kali cemilan atau selingan gitu. Kemudian kita juga bisa tingkatkan makanan sumber karbohidrat kompleks gitu. Karbohidrat kompleks itu kebalikannya karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu contohnya gula ya. Nah, kalau karbohidrat kompleks itu adalah karbohidrat yang dia itu utuh gitu, dari bahan asalnya. Seperti kalau beras itu ya bukan yang sudah digiling tapi yang masih ada kulit arinya. Kemudian ubi gitu ya masih belum diolah gitu ya, belum jadi gedok gitu misalnya. Kemudian kalau gandum itu yang gandum utuh seperti itu. Kemudian
biasakan aneka ragam pangan gitu ya, dengan konsumsi sayur buah yang berwarna-warni karena dia punya banyak kandungan zat-zat bioaktif gitu ya, yang mampu mengatasi radikal bebas, dan juga seratnya biasanya juga bisa mengatasi masalah kelebihan berat badan karena cenderung kita lebih kenyang kalau banyak makan sayur. Kemudian juga hindari minuman yang bersoda karena bersoda itu ternyata sangat tinggi sekali kandungan gulanya sehingga bisa meningkatkan risiko obesitas. Kemudian kita harus lakukan aktivitas fisik secara teratur. Kalau jalan ya kalau bisa 10.000 langkah gitu ya, seperti kayak di iklan. Kemudian berpikiran positif dan juga mengenali emosi makanan. Jadi jangan dikit-dikit emosi itu larinya ke makanan gitu ya. Itu harus disadari dari dalam diri kita. Kemudian batasi konsumsi jus buah karena jus buah itu tinggi gula. Kalau misalkan sari buah yang tanpa gula itu mungkin baik, tapi kalau jus itu kan pasti ada gulanya, sehingga kalau misalnya dikonsumsi berlebihan bisa meningkatkan risiko gemukan. Kemudian kita harus biasakan menimbang berat badan dan juga mengukur lingkar perut secara teratur. Kenapa? Karena kalau kita nggak pernah mengukur gitu ya, mana tahu sih kita tuh sudah obesitas atau belum gitu. Kemudian lakukan aktivitas fisik secara rutin seperti olahraga gitu ya, yang benar, teratur dan terukur. Silahkan dicari maksudnya apa ini ya. Kemudian kita bisa juga aktif gitu ya untuk uh, ikut promosi kesehatan seperti peduli obesitas, jadi supaya kita menjaga orang lain juga supaya tidak obesitas. Nah, berikut adalah cara praktis untuk mengatasi obesitas. Jadi kalau udah terlanjur obesitas terus gimana gitu ya. Nah, jadi yang pertama mengkonsumsi makanan beraneka ragam. Jadi kalau bisa makanannya lengkap ya, dalam makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah. Kemudian sumber karbohidratnya pilihlah yang kompleks gitu, seperti padi-padian yang masih utuh, ada kulit arinya ya, seperti beras merah, beras hitam, atau beras brown rice gitu. Kemudian umbi-umbian, dan porsinya sekitar 3-8 porsi per hari, tapi tergantung ukuran tubuh ya, kalorinya berapa. Kemudian kita konsumsi protein yang hewani dengan porsi yang sesuai, sekitar 2-3 porsi per hari. Kemudian kita harus mengkonsumsi sayur dan buah. Sayur itu sekitar 3-5 porsi per hari, dan juga buah 2-3 porsi per harinya. Kemudian yang bikin gemuk itu jelas lemak ya. Lemak ini harus dibatasi. Lemak, minyak, terutama di goreng-gorengan. Kemudian gula ini juga harus dikurangi supaya jangan sampai menambah berat badan kita. Kemudian membiasakan pola makan yang teratur. Terdiri dari 3 kali makan utama pagi, siang, dan juga malam, serta 1-2 kali makan selingan. Porsi makan malam sebaiknya lebih sedikit dibandingkan makan pagi dan siang. Kenapa? Karena kalau malam itu kan kita nggak ada aktivitas malam ya, cuma ditinggal tidur. Jadi kalau bisa ya tidak terasa terlalu banyak porsinya, sehingga risiko untuk penumpukan di dalam tubuh juga lebih rendah. Kemudian kita harus perhatikan aktivitas fisik minimal 1 jam per hari atau 30 menit per hari juga nggak masalah, yang penting rutin. Kemudian jangan kebanyakan ya aktivitas yang pasif seperti nonton TV, main komputer, main video game. Nah, aktivitas fisik yang direkomendasikan itu sebaiknya rutin, yaitu 2-3 kali per minggu, dengan waktunya sekitar 30-50 menit per olahraganya atau per aktivitas. Kemudian kita harus biasakan tidur yang cukup. Ternyata kalau tidur itu yang kurang dan berlebihan itu memiliki dampak yang sama, yaitu risiko obesitas. Makanya tidurnya yang cukup, jangan berlebihan. Itu ya. Di jenis olahraga yang bisa dilakukan seperti olahraga aerobik itu juga direkomendasikan. Dan kemarin saya melihat dari hasil status gizi yang sudah teman-teman hitung, ternyata ada beberapa mahasiswa BISMA yang masuk kategori obesitas. Nah, kemudian kalau udah obesitas apa sih yang harus dilakukan? Nah, yang pertama dari pola makan, sebaiknya kita bisa lakukan yang namanya diet. Tapi dietnya itu jenisnya adalah yang energi seimbang. Jadi kita hitung dulu kebutuhan normalnya berapa, kemudian baru dikurangi sekitar 500-1000 kilokalori. Nah, kemudian beberapa makanan seperti makanan yang karbohidrat yang non kompleks ya, ini harusnya non kompleks itu dikurangi ya. Jadi seperti karbohidrat sederhana, gula itu ya, itu harus dikurangi, diganti dengan karbohidrat yang jauh lebih kompleks gitu ya, seperti yang utuh ya, jadi jagung, kemudian sereal dengan
kulit utuh, kemudian nasi dengan kulit yang masih utuh seperti nasi merah dan nasi hitam. Kemudian misalkan kita makan itu bagaimana sih supaya bisa menurunkan kalorinya. Nah, ini cara mudahnya kita dengan prinsipnya piring T. Piring T itu seperti apa? Nah, jadi kita bagi piring itu dengan huruf T, otomatis akan terlihat bagian setengahnya. Nah, setengahnya ini sebagian diisi apa? Diisi sayur dan buah. Kemudian seperempatnya kita isi dengan lauk-laukan dan seperempatnya kita isi dengan sumber karbohidrat. Nah, kalau misalkan kita lihat seperti pola makan orang Indonesia, biasanya yang setengah ini justru karbohidratnya. Nah, kalau misalkan mau mengurangi sekitar 500 kalori, justru yang dibanyakin konsumsinya adalah sayur dan buahnya. Nasinya porsinya dipotong ke setengahnya dari biasa. Oke, kemudian uh, tadi ya gula sederhana sudah saya bahas. Kemudian kita harus mengurangi makanan yang mengandung lemak seperti makanan digoreng dan juga yang dia menggunakan santan kental, mentega atau margarin. Ini biasanya dijumpai pada produk-produk bakery. Oke, kemudian pada saat orang itu sudah mengalami obesitas gitu ya, kadang terpengaruh juga ya pola makan itu dari emosi. Jadi kadang ada yang pelariannya makan gitu kalau misalkan lagi emosi. Jadi kalau misalkan dia mengalami hal seperti itu, kita harus mengenali emosi makan. Jadi jangan sampai ya mengalihkan emosi dengan banyak makan pada saat marah, stres, bosan dan lainnya. Jadi carilah pengalihan lain selain makan. Kemudian cobalah rubah kebiasaan gitu ya, supaya makan itu kalau bisa pas sudah lapar gitu ya. Jadi bukan untuk sebagai pengalih rasa emosi, rasa nyaman, stres dan lainnya gitu ya. Itu adalah salah satu cara untuk mengatasinya. Nah, kemudian kalau udah obesitas terus gimana ya? Aktivitas fisiknya otomatis harus ditambah dong. Karena apa? Supaya meningkatkan outputnya, sehingga lemak yang di dalam tubuh yang berlebihan itu bisa dibakar jadi energi melalui aktivitas fisik ini. Rekomendasinya minimal itu 30 menit setiap harinya, dan di total 1 minggu itu 150 menit ya. Jadi kalau misalnya olahraga itu 30 menit ya, ya seminggunya 5 kali. Kemudian misalkan aktivitas olahraganya kurang, itu bisa juga alternatifnya dengan jalan kaki. Jadi yang biasanya dikit-dikit naik motor, cobalah banyak jalan kaki. Yang biasanya naik lift, cobalah naik tangga gitu ya. Kemudian aktivitas fisik yang bisa dilakukan untuk meningkatkan output ya, itu bisa dengan senam. Seperti bukan senam ya, olahraga aerobik ataupun anaerobik. Nah, olahraga aerobik itu apa? Ini biasanya sifatnya ritmis, jadi teratur seperti naik sepeda, jogging, renang, dan golf. Ini memiliki dampak untuk membakar lemak biasanya. Nah, kemudian anaerobik ini contohnya adalah olahraga yang biasanya intensitasnya lebih tinggi ya, seperti karate, lompat tinggi, angkat berat, yaitu senam. Nah, frekuensinya sebaiknya 3-5 kali seminggu dengan durasi 40-60 menit, ini rekomendasinya. Nah, kemudian untuk latihan itu sebaiknya disesuaikan dengan denyut nadi maksimal menurut usia. Nah, kemudian olahraga itu jangan terlalu berat ya. Kalau bisa dilakukan sedikit, dan kalau sudah rutin dinaikkan secara bertahap frekuensinya ataupun intensitasnya. Nah, kemudian harus melakukan prinsip olahraganya itu dengan prinsip baik, benar, teratur, dan terukur. Jadi bisa silahkan dicari tahu lagi seperti apa prinsip ini. Nah, kemudian supaya kita meningkatkan output juga, kita harus batasi kegiatan yang sifatnya pasif atau sedentary. Jadi biasanya ini apa ya, nggak termasuk tidur ya. Jadi ini biasanya pengeluaran energinya sangat-sangat rendah, sehingga perlu dibatasi. Karena biasanya orang dengan aktivitas sedentary yang tinggi akan beresiko menjadi obesitas. Berikut adalah contoh perilaku sedentary. Jadi duduk ini ya, seperti kita ya. Nah, ini merupakan faktor risiko obesitas karena cenderung pasif dan rendah sekali kalori yang keluar. Kemudian misalnya ada anak-anak yang dia
hanya diantar jemput saja, nggak jalan kaki gitu ya, atau minim sekali jalannya, ini juga merupakan aktivitas sedentary. Kemudian kebiasaan gitu ya, jalannya deket tapi pakai kendaraan, nah ini merupakan aktivitas sedentary juga. Kemudian ada juga tuh yang punya pembantu di rumah, nggak pernah ngerjain kerjaan rumah, nah ini jadinya kita cenderung pasif di rumah. Kemudian malas berolahraga, kemudian lebih memilih pakai lift dibandingkan tangga, dan selalu menggunakan kendaraan bermotor untuk mencapai tempat yang jaraknya sangat dekat. Nah, kemudian misalkan sudah obesitas, mungkin pilihannya adalah harus berusaha menurunkan berat badan. Tapi juga kita harus hati-hati karena menurunkan berat badan secara cepat itu tidak baik. Bisa jadi nanti ada istilahnya yo-yo effect ya. Jadi cepat turun tapi cepat juga naik. Nah, kemudian bagaimana sih cara penurunan yang baik? Nah, cara penurunan berat badan yang baik adalah rekomendasinya hanya setengah sampai 1 kilo per minggunya. Dan juga asupan kalori yang dikurangi itu tidak terlalu drastis, jadi hanya dikurangi sekitar 500 kalori. Bila dikonversi dalam bentuk makanan, 500 kilokalori itu setara dengan satu porsi makanan lengkap ya. Jadi misalkan mau dikurangi 500 kalori ya, porsi nasinya dikurangi, kemudian porsi gorengan dikurangi. Nah, itu otomatis sudah berkurang sekitar 500 kalori. Bila seseorang itu penurunan berat badannya sangat cepat, biasanya menyebabkan kehilangan air justru ya. Kemudian elektrolit dan juga mineral, jaringan otot, dan protein yang di jaringan lemak bebas. Jadi yang dibakar atau yang hilang itu bukan lemaknya, malah jaringan otot. Kemudian bila penurunannya drastis, ini bisa timbul efek samping seperti kelelahan, dehidrasi, dan juga terganggunya daya tahan tubuh atau imunitas, serta keseimbangan dalam tubuh berupa cairan elektrolit dalam tubuh itu biasanya akan terganggu gitu ya. Tanda-tandanya seperti lemas gitu ya, pusing, dan juga kalau misalnya pada wanita bisa jadi terjadi masalah amenorrea atau berhentinya menstruasi. Nah, kalau misalkan mau menurunkan berat badan, sebaiknya maksimalnya ya, batas paling atas itu 2 kg per bulan atau setengah kilogram per minggu dengan mengurangi 500 kilokalori. Nah, misalnya kebutuhan kalori kalian adalah 2283, maka kalau misalkan mau diet dikurangi saja dengan 500 kilokalori sehingga diperoleh 1783 kalori. Nah, ini adalah jumlah kalori yang dikonsumsi setiap harinya sehingga tercapai penurunan berat badan setengah kilo per minggu. Kemudian misalkan kita menurunkan berat badan, selain dari input kita juga fokus ke outputnya. Nah, outputnya ini cara meningkatkannya gimana? Yaitu kita harus merubah pola hidup ya, seperti kita lebih memprioritaskan menggunakan tangga daripada lift atau eskalator gitu ya. Kemudian kita pilih tempat parkir yang lebih jauh dari biasanya sehingga jalan kakinya lebih banyak. Kemudian banyak olahraga atau aktivitas lainnya, bisa dengan keluarga di akhir minggu. Nah, kemudian untuk makanan itu ini ya, hati-hati jangan terlalu banyak atau drastis pengurangannya karena ada efek samping seperti pusing, lemas, keringat dingin atau gejala lainnya, dan ini bisa membahayakan kesehatan. Nah, sebaiknya jangan gunakan obat-obatan atau bahan-bahan lain, mungkin ada yang pakai teh herbal atau apa ya untuk menurunkan berat badan tanpa pengawasan tenaga kesehatan, karena beberapa obat dan bahan tersebut hanya menurunkan berat badan sementara dengan mengeluarkan cairan tubuh. Jadi kadang saya pernah lihat ada yang menggunakan obat herbal, efek sampingnya itu diare. Nah, kalau diare itu yang terbuang itu adalah cairan, bukan lemaknya. Nah, itu berbahaya nantinya bagi tubuh ya kalau terjadi dalam jangka waktu panjang, karena bisa menimbulkan dehidrasi gitu ya, itu berbahaya. Nah, kemudian jangan mengandalkan makanan formula gitu ya. Misalnya ada produk yang saya nggak sebut ya, jadi Herbatip gitu ya. Nah, itu bisa katanya bisa menurunkan berat badan gitu ya, karena dia formulasinya something gitu sehingga bagus untuk menurunkan berat badan. Nah, ini sebenarnya tidak direkomendasikan oleh kami. Nah, kemudian di era globalisasi ini kan tantangannya banyak ya. Jadi orang itu cenderung menggemuk daripada kurus gitu. Nah,
Ini ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut gitu ya. Nah, yang pertama memang kita harus banyak gerak ya, supaya kita bisa melawan timbulnya obesitas gitu ya. Jadi jangan sampai kena obesitas karena mengatasinya lebih sulit daripada mencegahnya. Oke. Kemudian cara lainnya ya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membaca yang namanya nutrition fact atau informasi nilai gizi pada pangan olahan. Kita bisa tahu dari satu kemasan itu kita bisa dapat lemak berapa, energi berapa, sehingga kalau misalkan kita hitung gitu ya, itu udah berapa persen sih dari kebutuhan kita, sehingga kita lebih hati-hati untuk mengkonsumsi makan setelahnya gitu. Ini sudah dipelajari ya di pertemuan sebelumnya. Kemudian sebaiknya kita juga biasakan lagi ya, mungkin dulu tuh biasa ya bawa bekal gitu ya, nah sekarang coba dibiasakan lagi membawa bekal gitu ya, karena dengan membawa bekal biasanya makanannya lebih sehat gitu ya, lebih aman, dan juga kita bisa mengatur lebih baik gitu. Misalnya kita pengen banyak sayurnya itu lebih uh, fleksibel kita atur. Kemudian kita juga mencoba ya mencintai makanan lokal dan homemade gitu dalam makanan kita sehari-hari, karena makanan yang lebih natural itu biasanya kandungan gizinya optimal dan kalorinya juga lebih rendah karena rendah pengawet, rendah garam, dan juga rendah gula. Nah, kemudian kita juga sebaiknya batasi yang namanya penggunaan teknologi yang membuat aktivitas fisik kita menjadi lebih rendah, seperti lift eskalator atau penggunaan remote TV. Ya, mungkin ada baiknya selang-seling ya, agak jalan ke depan gitu ya, jangan mager-mager banget gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.